Mahatma Gandhi, ikon perdamaian dunia, pemimpin spiritual India, pahlawan kemerdekaan. Tapi pada 30 Januari 1948, dia ditembak mati oleh seorang pemuda India sendiri. Bukan penjajah Inggris, bukan tentara asing, tapi seorang nasionalis Hindu. Pertanyaannya, mengapa? Pembunuhan Mahatma Gandhi mengguncang dunia. Seorang tokoh yang dikenal karena perjuangannya tanpa kekerasan mendadak meregang nyawa di tangan bangsanya sendiri. Dunia pun terdiam. Bagaimana bisa seorang yang berdedikasi untuk perdamaian justru mati dengan peluru? Bertempat di Birla House, New Delhi, Gandhi sedang berjalan menuju doa sore ketika Nathuram Godse mendekat, lalu menembaknya 3 kali dari jarak dekat. Gandhi mengucapkan kata terakhirnya, "Hey Ram," sebelum jatuh ke tanah. Sejak itu teka-teki besar muncul. Siapa sebenarnya Godse dan apa motifnya? Hari itu bukan hanya akhir dari hidup Gandhi, tapi juga awal dari perdebatan panjang tentang kebencian, ideologi, dan nasib India pasca kemerdekaan. Dalam investigasi ini, kita akan menyusuri siapa pembunuhnya, apa motif di balik aksinya, dan mengapa seorang nasionalis Hindu membenci Gandhi hingga tega menarik pelatuk. Nathuram Vinayak Godse bukanlah orang asing bagi politik India. Ia pernah menjadi bagian dari organisasi sayap kanan Hindu seperti RSS dan Hindu Mahasabha. Terkenal cerdas, fasih berbicara, dan memiliki pandangan nasionalistik yang ekstrim, Godse melihat India bukan sebagai negara plural, tetapi sebagai tanah Hindu. Godse tumbuh dalam keluarga Brahmana Ortodoks dan sejak muda sudah aktif dalam politik Hindu radikal. Ia mengidolakan tokoh-tokoh seperti Savarkar dan sangat tidak sepakat dengan pendekatan non-kekerasan Gandhi yang dianggap melemahkan kekuatan Hindu. Ia percaya Gandhi terlalu memihak pada umat Muslim, khususnya dalam pembagian India dan Pakistan. Menurut Godse, Gandhi memberikan terlalu banyak konsesi kepada Pakistan dan mengorbankan kepentingan umat Hindu. Kemarahan ini mengkristal pasca pembagian India tahun 1947 yang menimbulkan kerusuhan berdarah antara Hindu dan Muslim. Godse melihat Gandhi sebagai penghalang utama untuk membentuk India sebagai negara Hindu yang kuat, dan dari keyakinan inilah Godse mulai menyusun rencana. Jika Gandhi tidak bisa dihentikan secara politik, maka satu-satunya cara adalah menghilangkannya secara fisik. Setelah Inggris pergi, India merdeka, tapi itu bukan kemerdekaan yang damai. Pembagian India dan Pakistan menyebabkan jutaan orang kehilangan rumah, ribuan terbunuh, dan 2 agama saling mencurigai. Di tengah kekacauan ini, Gandhi berusaha menjadi penengah. Ia melakukan mogok makan demi menghentikan kekerasan dan menuntut agar India menyerahkan dana kepada Pakistan yang menurut perjanjian memang hak mereka. Langkah ini membuat Gandhi dibenci oleh kelompok Hindu radikal yang melihat Pakistan sebagai musuh. Bagi kelompok seperti Hindu Mahasabha, Gandhi dianggap pengkhianat. Mereka percaya bahwa India adalah milik umat Hindu dan Muslim seharusnya pergi ke Pakistan. Gandhi yang terus menyerukan toleransi dianggap sebagai penghambat agenda nasionalis Hindu. Situasi makin memanas ketika Gandhi menyalahkan umat Hindu atas kerusuhan yang terjadi di Delhi. Hal ini memicu kemarahan Godse yang merasa Gandhi telah melampaui batas. Ia yakin Gandhi bukan lagi simbol perdamaian, melainkan ancaman ideologis. Dengan pikiran yang semakin ekstrim, Godse merasa jika Gandhi terus hidup, masa depan India akan jatuh ke tangan Muslim. Maka keputusan pun dibuat, Gandhi harus mati. Tanggal 30 Januari 1948. Jam menunjukkan pukul 17.15 sore. Gandhi berjalan melewati taman di Birla House menuju tempat doa. Di antara kerumunan, seorang pria berpakaian tradisional. India maju ke depan. Nathuram Godse. Ia membungkuk seperti hendak memberi hormat. Tapi alih-alih menyapa, Godse mengeluarkan pistol dan melepaskan 3 tembakan ke dada Gandhi dari jarak sangat dekat. Gandhi jatuh sambil berkata, "Hey Ram," lalu menghembuskan napas terakhirnya.
Kepanikan menyebar, penonton berteriak. Beberapa orang langsung menangkap Godse, sementara tubuh Gandhi terbaring di tanah. India terdiam, dunia pun berkabung. Godse tidak melarikan diri. Ia justru menyerahkan diri dengan tenang. Dalam interogasi dan pengadilan nanti, ia akan menjelaskan semuanya. Bukan dengan rasa bersalah, tetapi dengan keyakinan bahwa ia telah menyelamatkan India. Tragedi ini pun menjadi salah satu momen paling menyakitkan dalam sejarah modern India. Bukan hanya karena Gandhi meninggal, tapi karena ia dibunuh oleh anak bangsa sendiri. Pada tahun 1948 sampai 1949, pengadilan atas Nathuram Godse digelar. Di ruang sidang, Godse tak menyangkal perbuatannya. Ia berdiri dan dengan suara lantang menjelaskan motif pembunuhannya. Ia menyebut Gandhi sebagai musuh bangsa Hindu dan menyatakan bahwa ia tidak membenci Gandhi sebagai pribadi, melainkan sebagai simbol kebijakan politik yang melemahkan India. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak karena Godse berbicara tanpa rasa penyesalan. Pernyataan pembelaan Godse kemudian dilarang beredar oleh pemerintah India karena dianggap bisa membakar sentimen sektarian. Namun secara diam-diam, salinan pidatonya disebar oleh simpatisan. Godse dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi bersama rekannya, Narayan Apke, pada 15 November 1949. Tapi warisan dari aksinya tidak pernah benar-benar mati. Banyak kelompok radikal masih memandangnya sebagai patriot sejati. Pertanyaannya, apakah Godse hanya seorang ekstremis tunggal atau produk dari ideologi yang lebih besar dan masih hidup hingga sekarang? Pembunuhan Gandhi bukan sekadar peristiwa kriminal. Ia mencerminkan konflik identitas bangsa antara pluralisme dan nasionalisme ekstrem, antara perdamaian dan kekerasan ideologis. Gandhi dikenang sebagai simbol toleransi, tetapi Godse pun menjadi simbol lain, simbol bahwa radikalisme bisa tumbuh bahkan dari dalam bangsa sendiri. Hari ini ketegangan agama dan politik di India masih menunjukkan bahwa luka itu belum sembuh. Film, buku, dan diskusi tentang pembunuhan Gandhi masih menuai kontroversi. Bahkan ada partai dan tokoh yang diam-diam mengagumi Godse sebagai pahlawan yang berani melawan Gandhi. Namun yang tak bisa disangkal adalah dunia kehilangan seorang tokoh perdamaian karena fanatisme dan kebencian. Dan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja. Maka pelajaran dari pembunuhan ini adalah jelas. Tanpa toleransi, bangsa bisa runtuh dari dalam. Kematian Mahatma Gandhi adalah tragedi yang mencerminkan kerapuhan sebuah bangsa yang baru saja merdeka. Seorang pria yang memperjuangkan kebebasan tanpa kekerasan justru direnggut nyawanya oleh kekerasan dari dalam. Nathuram Godse bukan hanya membunuh seorang tokoh, tetapi juga mengguncang fondasi moral bangsa. Ia meninggalkan pertanyaan besar yang masih relevan hari ini. Sampai kapan kekerasan akan dianggap sebagai solusi atas perbedaan? Sejarah mencatat pembunuhan Gandhi bukan sebagai akhir perjuangan, tapi sebagai peringatan abadi tentang bahaya ekstremisme. Dalam dunia yang semakin terpolarisasi, kisah ini mengajarkan bahwa kedamaian bukan sekadar pilihan, tapi kebutuhan. Apa pendapatmu tentang keputusan Nathuram Godse? Apakah ia pahlawan bagi sebagian orang, atau hanya seorang ekstremis? Tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, agar kamu tidak ketinggalan konten investigasi sejarah yang mengejutkan lainnya.